والمروعة التي دفعها الشعب الفلسطيني ودفعتها غزة إلا أن الكيان الصهيوني فشل. Iran selama ini lekat sebagai negara penyokong sejumlah organisasi perlawanan terhadap Israel seperti Hizbullah, Houthi, dan tentunya Hamas. Namun predikat ini tak lantas membuat Iran menjadi tempat yang aman bagi figur-figur dalam kelompok tersebut. Bukannya jadi zona aman, Iran justru seolah kebobolan dengan tewasnya kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Lebih lanjut, tewasnya Haniyeh pun masih menyisakan misteri, termasuk berbagai skenario kematiannya. Bersama saya Anggi Puspariana, jurnalis Kompas.com. Jadi gini ceritanya. Oke, sebentar. Sebelum masuk ke skenario kematiannya, kita coba kulik dulu seberapa berpengaruh Ismail Haniyeh. Jadi, Ismail Haniyeh ini lahir pada tanggal 29 Januari 1962 di kamp pengungsian Shati, jalur Gaza. Karena dibesarkan di kamp pengungsian, Haniyeh mengalami sendiri kesulitan dan tantangan yang dihadapi warga Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan. Singkat cerita, Haniyeh mengenyam pendidikan dasar di lembaga pendidikan yang dikelola oleh Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA. Ia sempat berkuliah di Institut Al-Azhar lalu pindah ke Universitas Islam Gaza. Nah, saat berkuliah inilah Haniyeh mulai bersentuhan dengan gerakan politik Islam. Di tahun 1983 ia bergabung dengan Ikhwanul Muslimin yang menjadi cikal bakal Hamas. Namun, keterlibatan Haniyeh di Hamas baru benar-benar terjadi pada awal 1990-an, kala ia terlibat dengan kegiatan amal lalu sayap politiknya. Kapasitas Haniyeh dalam memimpin membuatnya cepat naik pangkat di Hamas. Tapi nggak cuma soal jadi pemimpin, Haniyeh juga dipercaya menjadi ujung tombak perundingan. Makanya Haniyeh selama ini jadi sosok yang aktif berunding dengan Israel. Haniyeh pun disebut sebagai sosok yang moderat dari figur-figur lainnya di struktur Hamas. Tewasnya Haniyeh di Iran ternyata memunculkan cerita berbeda. Ada yang bilang Haniyeh tewas akibat serangan rudal, ada juga yang mengatakan bahwa Haniyeh tewas akibat bom di kamarnya. Skenario tewasnya Haniyeh karena rudal disuarakan oleh Hamas dan Garda Revolusi Iran atau IRGZ. Kala itu IRGZ menyebut bahwa rudal ditembakkan melalui sebuah pesawat. Sedangkan pejabat Hamas Khalid Qodumi menyebut Haniyeh dibunuh dengan rudal yang memiliki 7 kg bahan peledak di kepala rudal itu. Siapa yang dituding kedua belah pihak? Ya, Israel lah yang dituding menembakkan rudal ke tempat Haniyeh menginap. Media Iran, media Tasnim News juga sempat melaporkan ada saksi mata yang melihat rudal mengarah ke Wisma Tamu Negara Neshat, tempat di mana Haniyeh dan sejumlah petinggi Palestina menginap malam itu. Namun ada keraguan pembunuhan Haniyeh menggunakan rudal. Sebab sistem deteksi dini dan pertahanan udara Iran relatif kuat dan berbeda dari pertahanan udara Lebanon, Suriah, dan negara lain yang kerap diserang Israel dan sekutunya. Di tengah skenario tewasnya Haniyeh oleh rudal, media Amerika Serikat, The New York Times, dan media Israel, The Jerusalem Post, mengungkap laporan yang berbeda terkait penyebab kematian Haniyeh. Haniyeh disebut-sebut tewas karena bom yang Israel selundupkan sejak awal Juni 2024. Bom itu kabarnya diselundupkan lewat penyusupan yang dilakukan Israel hingga di tingkat jenderal di IRGC.
Sebelum melancarkan aksinya, kaki tangan Israel juga disebut rutin memantau ruangan mana yang dipakai Haniyeh kala menginap di Wisma Nesat. Mereka kemudian meletakkan bom di kamar yang biasanya dipakai Haniyeh. Haniyeh diketahui memang beberapa kali menginap di wisma tersebut. Pun dengan ruangan yang digunakan Haniyeh di wisma tersebut relatif selalu sama. Pembunuhan Ismail Haniyeh pun bukan tidak mungkin akan menambah panjang jejak penyusupan Israel di Iran. Di sisi lain, IRGC dilaporkan masih menyelidiki siapa pengkhianat di dalam organisasi itu yang menjual informasi ke Israel. Belum diketahui pula cara jaringan Israel ini menyelundupkan peledak ke lokasi yang seharusnya dijaga ketat IRGC tersebut. Terbaru, pada Sabtu 3 Agustus 2024, Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran melaporkan hasil penyelidikan terkait kematian petinggi Hamas Ismail Haniyeh. IRGC mengungkapkan Ismail Haniyeh ini tewas akibat proyektil jarak pendek yang membawa sekitar 7 kg bahan peledak. IRGC pun memperingatkan Israel akan menerima hukuman berat atas pembunuhan Haniyeh. Meski hingga kini pihak Israel menyangkal mereka berperan dalam pembunuhan Ismail Haniyeh, namun Iran berkeyakinan kuat negara tersebutlah dalang di balik pembunuhan Haniyeh. Ini diperkuat dengan laporan Atlantic Council pada 14 Juli 2023 yang mengungkapkan catatan penyusupan Badan Intelijen Israel Mossad di Iran. Mossad disebut begitu mudah beroperasi di Iran. Saking mudahnya beroperasi di Iran, agen Mossad tidak hanya bisa mengumpulkan informasi intelijen, namun bisa sampai menangkap dan menginterogasi anggota Garda Revolusi Iran atau IRGC di Iran. Mantan pejabat intelijen Iran, Ali Younesi, pada tahun 2022 pernah mengungkapkan kepada The New York Times dirinya mengakui dalamnya penyusupan Israel di Iran. Saking dalamnya penyusupan tersebut, Younesi menyebut para petinggi IRGC dan pejabat Iran senantiasa cemas lantaran mereka tidak tahu siapa kaki tangan Israel di antara mereka. Israel juga memanfaatkan orang-orang Iran untuk dijadikan kaki tangannya lewat beragam cara. Salah satunya dengan mengancam akan menyebarkan aib perselingkuhan para petinggi Iran. Sementara itu, sebagian lainnya bersedia menjadi kaki tangan Israel semata-mata karena benci dengan pemerintah Iran. Ironis, kekuatan Iran yang selama ini menjadi salah satu yang diperhitungkan seakan ternoda oleh tewasnya Haniyeh. Bahkan, bukan tidak mungkin kalau Garda Revolusi Iran perlu mawas diri dengan membersihkan pengkhianat dan kaki tangan Israel di internal mereka. Jadi ini akhir ceritanya. Sampai berjumpa di cerita selanjutnya.